Baik, ya, mari kita angkat pujian kita. Selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semua. Dan nyanyikan pujian kita, ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bersandarkan janjinya, turut sabda mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, terus berlimpah rahmat-Mu. Yesus, Yesus, indah mulia kasih-Mu bertambah. Ku percaya pada Yesus dan setia ikut Dia. Oleh Yesus diberi nyata hidup damai bahagia. Yesus, Yesus, ku percaya, terus berlimpah rahmat-Mu. Yesus, Yesus, indah mulia kasih-Mu bertambahlah. Baik, puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya kepada firman-Mu ya Bapa, firman yang kekal, firman yang menjadi kehidupan bagi kami dan yang menghidupkan kami dalam hidup bersama-sama dengan Kristus, yang terus memberikan kami semangat yang baru, berkat yang baru untuk datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat kudus-Mu yang hadir pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita kembali kepada kitab Roma yang sangat terberkati, ya. Roma pasal 9. Roma pasal 9, kembali lagi kita membuka Alkitab kita, Roma pasal 9. Ya, mari. Oke, ya. Roma pasal 9. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang
anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus. Anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus, yaitu kita akan membaca terlebih dahulu teks firman Tuhan yang mendasari kebenaran yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Roma pasal 9. Kita baca dari ayatnya yang ke 6 sekali lagi sampai ayatnya yang ke-11 ya. Oke, mari kita membaca. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ya, jadi anak-anak perjanjian yang disebut dengan sebagai keturunan yang benar. Nah, ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Kita fokus kepada ayatnya yang ke-8 dulu nih ya, ayat 8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi anggapan bahwa semua keturunan Abraham itu adalah pewaris kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu kurang tepat. Karena yang akan mewarisi perjanjian itu, perjanjian Allah itu adalah yaitu anak-anak yang disebut dari keturunan yang benar. Nah, pertanyaannya, keturunan yang benar ini ya, siapa yang disebut dengan keturunan yang benar ini? Karena Paulus sudah menjelaskan di Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Daud sendiri mengatakan di Mazmur 51, dari dalam kandungan sudah berdosa. Jadi siapa keturunan yang benar? Gitu ya. Nah, yang akhirnya keturunan yang benar ini ya, di dalam dialah perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya akan digenapi. Di dalam dialah ya, keturunan yang benar itu akhirnya janji atau perjanjian atau covenant itu diteguhkan, dikokohkan ya kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel. Dialah yang akan menyempurnakan ya janji Allah itu bagi mereka. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihatnya di dalam Roma pasal 15. Nah, kita maju ya. Oke, Roma ke pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15 ayatnya yang ke
8. Roma 15 ayatnya yang ke-8. Oke, sudah semuanya? Tuhan, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah melihat di Alkitabnya, saya akan membaca untuk kita ya. Roma 15 ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah itu, jadi ternyata di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah karena kebenaran Kristus, kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah, Kristuslah yang dijadikan oleh Allah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat? Orang-orang Israel. Ya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, jadi Kristus itu dijadikan menjadi pelayan orang-orang bersunat. Bukan pelayan orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat itu siapa? Bangsa lain. Kita di luar daripada orang Israel. Nah, sehingga berbicara tentang perjanjian-perjanjian atau covenant, ya, maka Kristus Yesuslah yang mengokohkan perjanjian itu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kristus Yesus yang mengokohkan perjanjian itu bagi bangsa Israel, bagi keturunan Abraham. Ya. Bagi orang-orang Yahudi, perjanjian itu diteguhkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus ketika dia lahir berumur 8 hari, dia harus meneguhkan perjanjian itu. Perjanjian apa? Perjanjian sunat, ya. Yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya di Kejadian pasal 17. Ya kan? Nah, itu di Kejadian pasal 17. Di situ perjanjian Allah dinyatakan kepada Abraham bahwa setiap orang yang lahir dari keturunan Abraham, bahkan orang-orang yang tinggal di rumah Abraham dan keturunannya, ya, dan orang Israel yang lahir di rumah orang Israel, itu semuanya harus diberikan tanda sunat, ya, begitu ya Bapak Ibu ya, luar biasa, ya. Nah, sehingga sekali lagi, oleh karena orang-orang Israel ya tidak sempurna melakukan perjanjian-perjanjian itu, ya, orang Israel tidak sempurna melakukan perjanjian-perjanjian Allah itu, artinya dari pihak mereka sendiri banyak kegagalan, sehingga harus hadir Yesus Kristus untuk menggenapinya. Amin. Yesus Kristus harus hadir untuk menggenapinya, ya, menggenapi perjanjian itu, sehingga bisa kita katakan bahwa Kristuslah yang menyempurnakan bagi mereka, ya, Kristuslah yang menyempurnakan bagi mereka, ya, segala perjanjian-perjanjian itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat itu begitu banyak perjanjian yang harus digenapi, ya, dengan segala peraturan-peraturannya, dan orang Israel tidak bisa sempurna melakukannya. Misalnya seperti puasa, ya kan?
tentang tata ibadah, kemudian persembahan-persembahan, ya, persembahan-persembahan korban, ya kan, tidak sempurna yang dilakukan oleh orang Israel itu. Nah, lalu bagaimana perjanjian itu akhirnya menjadi sempurna? Itulah makanya datang Yesus Kristus, ya, untuk mengokohkannya, untuk menggenapkannya, untuk menyempurnakannya. Itu menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri, ya. Nah, jadi nantinya apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu di mana dia menjadi korban, ya, dia adalah anak domba Allah, kurban yang sempurna, maka dengan demikian itulah yang menggantikan seluruh pengorbanan atau seluruh tuntutan daripada hukum Taurat yang seharusnya itu dipenuhi oleh umat pilihannya, bangsa Israel, tapi Yesus Kristuslah yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Sehingga semuanya bergantung pada apa yang dilakukan oleh Kristus bagi mereka. Ya, sama seperti kepada kita, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh saat ini adalah bergantung pada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya. Nah, mari kita lihat lagi di dalam Galatia pasalnya yang keempat. Ya, Galatia pasalnya yang keempat. Oke, Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Ya, mari kita lihat Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kita baca. Sudah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di situ, tetapi, ya, Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi anak Allah itu, anak domba Allah, Yesus Kristus itu tunduk kepada apa? Kepada hukum Taurat. Ya, itu membuktikan bahwa Yesus bukan hidup di bawah kasih karunia seperti sekarang yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Dia sendiri di dalam daging, Yesus Kristus di dalam daging itu hidup di bawah hukum Taurat, takluk kepada hukum Taurat. Ya, kalau Paulus katakan di Galatia ini kan, Galatia pasal 5, bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan di Roma pasal 7 juga dikatakan bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Di Roma pasal 6 dikatakan sebab dosa tidak menguasai kamu lagi. Kamu siapa? Kita, ya, bangsa-bangsa lain saat ini. Karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Jadi ini adalah bukti bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya itu adalah kehidupan Yesus Kristus di bawah hukum Taurat, yaitu ketaatannya, bukti ketaatan Kristus, ya, di bawah hukum Taurat. Semuanya selesai dilakukannya, ya, sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia disunat dengan sempurna, dia melakukan puasa dengan sempurna, ya, dan bahkan dia mempersembahkan tubuhnya sebagai ibadah yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah Bapa. Ya, nah, jadi dengan demikian perjanjian Allah, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya
sekalipun respon daripada orang Israel, respon daripada orang-orang Yahudi itu banyak yang mereka lakukan melanggar firman Allah, ya, bercacat dan tidak sempurna, tapi mereka mempunyai imam besar, ya, yang mempersembahkan tubuhnya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menyempurnakan ketaatan daripada umat Israel di hadapan Allah, yaitu Yesus Kristuslah yang melakukannya. Dialah yang mengokohkan perjanjian itu menjadi perjanjian Allah yang akan digenapi dan akan diwujudkan, akan dilaksanakan bagi kehidupan bangsa Israel. Ya, nah itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita renungkan itu, ya, sangat luar biasa bagaimana Tuhan Yesus rela menggantikan, ya, umat Israel, seluruh umat Israel, ya, untuk menyempurnakan ibadah mereka. Dalam tubuh Kristuslah itu dipersembahkan, ya, dan itulah yang menjadi persembahan ibadah yang menyempurnakan seluruh kehidupan bangsa Israel di hadapan Allah, sehingga tuntutan daripada hukum Taurat kepada mereka, yaitu hukuman-hukuman, ya, kutukan-kutukan daripada hukum Taurat itu ditebus oleh Kristus, ya, supaya umatnya, orang Israel, yaitu mereka yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Mesias, mereka akhirnya menerima dan menikmati, ya, berkat-berkat perjanjian itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi, ya, apa yang dikatakan tadi di Galatia pasalnya yang keempat itu, bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk hidup takluk di bawah hukum Taurat, ya, bukan di bawah kasih karunia seperti yang sekarang dikaruniakannya kepada kita, di mana kita dikatakan saat ini bukan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Dan itu semua kita peroleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Nah, namun ada perbedaan yang jelas, ya, antara penerapan daripada korban Yesus Kristus yang menyempurnakan umatnya dari segala dosa, ya, menyempurnakan kita di hadapannya, juga menyempurnakan bangsa Israel di hadapannya. Ada perbedaannya di dalam menerima atau meresponi, atau di dalam program Allah, di mana, ya, pengampunan segala dosa atau penebusan, pengudusan oleh darah Kristus kepada umatnya Israel, ya, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu belum diterapkan sepenuhnya, belum diwujudkan sepenuhnya kepada umat Israel. Kenapa? Karena ketika mereka menolak Yesus Kristus dengan menyalibkannya, hal itu menjadi batu sandungan buat mereka, bagi bangsa Israel, ya. Dan terlebih ketika mereka menolak kesaksian daripada Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta, bahkan dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka program Allah untuk mewujudkan, menggenapi perjanjian-perjanjiannya kepada bangsa Israel itu menjadi tertunda. Bukan batal, ya, tertunda. Tapi perjanjian-perjanjian itu yang telah bercacat
dan dinodai oleh perilaku daripada bangsa Israel, bangsa Yahudi, nanti akan disempurnakan oleh Yesus Kristus, ya, bagi mereka pada saat Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi ini sesuai dengan janjinya di Kisah Para Rasul 1, ya. Nah, jadi kepada bangsa Israel, mereka harus menerima hukuman atas perbuatan mereka, atas tindakan mereka terhadap penolakan mereka terhadap Mesias. Namun pun karena Yesus Kristus telah menyempurnakan, ya, perjanjian, tuntutan perjanjian ketaatan bangsa Israel itu di atas kayu salib, oleh darahnya mereka juga dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, diampuni oleh Allah, ya, diampuni oleh Kristus, setelah nanti mereka melalui sebuah pertobatan, ya. Melalui pertobatan mereka menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi di situ kita lihat luar biasa, ya. Sementara saat ini khasiat dari korban Kristus, kesempurnaan, pengampunan, penebusan, ya, kemuliaan yang dicapai oleh Kristus melalui salibnya, saat ini itu diterapkan kepada kita. Siapa kita? Kita bangsa-bangsa lain. Saat ini sebagai tubuh Kristus, ya, kita menerima pengampunan segala dosa secara sekaligus, secara total, ya, sehingga saat ini, ya, bukan perjanjian-perjanjian Abraham itu yang menjadi dasar bagi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tapi kita menerima kasih karunia Tuhan berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu adalah disebut kasih karunia Allah yang sempurna, yaitu pemberian keselamatan, hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya secara cuma-cuma. Ya, luar biasa, ya. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ bahwa sekali lagi, ya, Paulus ingin menegaskan bahwa, ya, kegagalan daripada bangsa Israel menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias dengan menyalibkannya tidak berarti bahwa perjanjian-perjanjian Allah, covenant Allah kepada mereka itu sudah dibatalkan. Tidak. Ya, hanya tertunda. Ya, tertunda bukan karena Allah yang menundanya, tapi orang Israel sendirilah yang menundanya karena mereka tidak menyambut Mesias. Mereka tidak menerima kesaksian daripada Roh Kudus. Nah, tapi sekarang kita menyambut Yesus Kristus, salibnya, pengorbanannya, ya, yang telah mengampuni kita dari segala dosa, menebus kita, menebus hidup kita dari segala kesia-siaan. Sekarang kitalah yang sangat diberkati oleh Tuhan, ya, karena kasih karunia-Nya kita sekarang diperhitungkan menjadi pewaris surga. Amin. Dan inilah merupakan keyakinan kita yang terus membangkitkan semangat kita untuk tetap hidup di dalam kehendak-Nya, hidup di dalam kekudusan-Nya. Amin. Ya, itu. Ya, jadi inilah sukacita kita. Apa sukacita kita, Bapak Ibu Saudara? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa sukacitanya? Ya, karena mendapat hal-hal yang duniawi? Tidak, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena mendapat hal-hal yang duniawi, itu orang yang tidak percaya juga dapat lebih banyak kali, ya. Ya, ya, jadi tidak mungkin bisa dibanggakan. Bersukacitalah senantiasa karena hal-hal itu dalam kehidupan orang percaya. Kalau hanya sekedar berdasarkan sukacita dari hal-hal apa yang kita lihat secara fisik,
secara duniawi, secara kasat mata, ya, secara hal-hal yang sementara, itu tidak ada sumber sukacita yang senantiasa. Tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ini apa ini? Di dalam Tuhan ini. Karena kita di dalam Kristus Tuhan, kita sudah memiliki meterai Roh Kudus. Amin. Jadi itu adalah sumber sukacita kita senantiasa, karena buah roh ialah ya sukacita. Amin. Jadi Roh Kudus itulah yang mengerjakan sukacita di dalam kita senantiasa, dan tidak ada situasi-situasi dunia ini yang dapat menghalangi Roh Kudus bekerja menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Itu maksudnya, ya, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Karena apa? Karena yang kita peroleh di dalam Tuhan, kita peroleh di dalam Kristus, itu sudah melebihi segalanya. Yakin ya Bapak Ibu ya? Yakin, puji Tuhan. Karena itu kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, tetap bersemangat memuji-muji Dia, tetap bersemangat untuk berdoa dan menyerahkan hidup kita. Ya, sekalipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita secara lahiriah, ya, secara jasmani. Kadang kita sakit ya, tidak menyenangkan kan? Kadang panas cuaca, kadang dingin ya cuaca, kadang juga kecewa karena sikap-sikap orang lain misalnya dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Tuhan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita tetap menjaga hati dan pikiran kita supaya kita senantiasa tetap bersyukur dalam segala hal dan bersukacita di dalam Tuhan. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena sukacita kita, ya, seperti lagu pujian mengatakan, sukacitaku ya tidak ditentukan oleh keadaanku secara duniawi, tapi keadaanku di dalam Kristus, ya, bahwa kita ini semuanya, ya, dikatakan di Roma pasal 5, dikatakan apa? Ayat 1, sebab kita yang telah dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Jadi tetap semangat, ya, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Ya, sekali kita telah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita akan selama-lamanya berbuah bagi Allah, ya, dan kita akan tetap bersukacita di dalam Dia, karena sukacita kita tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi ditentukan oleh damai sejahtera yang telah kita peroleh bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menjanjikan hidup yang kekal untuk kita sekali untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa-kuasa, baik penyakit-penyakit segala macam apapun, cuaca apapun, tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita bersyukur atas semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa pada akhirnya janji-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di mana oleh kasih karunia-Mu Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memerdekakan kami dari segala dosa dan segala kesalahan kami. Dan itulah yang menghadirkan hidup yang kekal, dan itulah yang menghadirkan sukacita yang abadi dalam hidup kami, damai sejahtera yang senantiasa,
yang melampaui segala akal pikiran kami akan terus memerintah dan menguasai hati dan pikiran kami, hidup kami seluruhnya, sehingga kami berlayak untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati bangun di pagi hari dengan penuh sukacita, bersama-sama kami memuji-muji nama-Mu, dan bersama-sama kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Terlebih lagi bersama-sama kami duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan, menyimak, dan merenungkan serta menikmati firman Tuhan yang sangat luar biasa, menjadi penopang, penolong, dan sukacita yang besar di dalam hidup kami sepanjang kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Ya, sampai kita berjumpa lagi besok pagi. Ya, kita akan tetap mengadakan saat teduh kita besok pagi. Hanya besok Kamis Ministry kita akan liburkan dulu, ya. Karena kita besok ada acara juga ibadah di gereja di Gerika Makedonia di sini. Jadi untuk kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari Kamis untuk Zoom kita, ya, pembelajaran kita setiap Kamis itu, untuk besok kita tunda dulu dan kita akan lanjutkan di Kamis depan. Ya, tapi saat teduh kita besok pagi akan tetap kita lanjutkan karena saya sangat rindu Bapak Ibu Saudara untuk kita mendapatkan banyak waktu di mana saya akan menyajikan terus ya tentang kitab Roma pasal 9, 10 dan 11 dengan segala berkat Tuhan yang ada di dalamnya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Mohon dilanjutkan untuk Bapak Pendeta Pardosi, saya persilakan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita.